Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan banyak rezeki bagi kita semua yang telah menonton channel Miftahul Ulum. Oke teman-teman, kita akan membahas masih di tema pembubaran kajian Ustadz Firanda Andirja di Aceh. Nah, apa yang melatar belakangi kenapa kajian tersebut dibubarkan? Yaitu tentang masalah Wahabi ataupun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan atau diklaim Ustadz Firanda Andirja yaitu seorang Wahabi. Apakah itu benar? Dan jika kita lihat teman-teman bahwasanya Wahabi ataupun Wahabisme ini aliran yang pernah muncul di Arab Saudi, yaitu pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga menjadikan julukan sebagai Wahabi. Nah, sebenarnya Wahabi ataupun Wahabisme ini menyimpang dalam ajaran Islam atau bagaimana, kita tidak tahu. Di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu Wahabi atau Wahabisme, tetapi Wahabi pernah diklarifikasi ataupun pernah dijelaskan dalam kajian Ustadz Firanda Andirja yang pernah diklaim ataupun Ustadz Firanda Andirja pernah dituduhkan sebagai seorang Wahabi ataupun yang menganut aliran kepercayaan Wahabi. Dan di situ Ustadz Firanda Andirja menjelaskan apa itu Wahabi, Wahabisme. Oke, kita langsung saja teman-teman menyimak cuplikan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja tentang Wahabi. Maka maksud saya, seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan. Itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya, seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Banyak orang, saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi, ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman, ya, di antaranya hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya, dan koran dipermasalahkan, dikasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid, ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan, itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja, Suriah dibantu luar biasa. Jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid, bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid, bangun masjid. Nah, itu dia cuplikan beberapa penjelasan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja lalu.
Ada kabar terbaru yaitu mengenai pembubaran ataupun alasan karena dituduhkan Ustadz Firanda Arsja adalah seorang Wahabi menurut BBC.com. Kabar terbaru hari ini. Ustadz Firanda ditolak di Aceh karena lebih cenderung ke Wahabi dan untuk mencegah kekacauan masyarakat. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh, Muslim Ibrahim, membenarkan bahwa memang ada warga yang tidak setuju dengan kehadiran Ustadz Firanda dengan alasan pendakwah tersebut lebih dekat dengan aliran Wahabi, sementara yang banyak dianut di Aceh adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kami dengar informasi dari luar, misalnya dari rekan-rekan video dan sebagainya, isi ceramah Firanda lebih cenderung ke apa yang diistilahkan sebagai Wahabi, kata Muslim Ibrahim kepada BBC News Indonesia Jumat 14.06. Daripada kacau nanti di masyarakat setelah ada ceramahnya, masyarakat diminta agar tak sembarangan mengizinkan penceramah dari luar yang belum diketahui apa alirannya agar tak terjadi kekacauan di masyarakat, katanya. Namun kekhawatiran akan terjadinya kekacauan di masyarakat ditepis oleh pengurus masjid yang mengundang penceramah yang memiliki nama lengkap Firanda Andirja Abidin tersebut. Ustadz Firanda hanya menyampaikan Al-Quran dan hadis dan bagaimana beribadah sesuai tuntunan. Ia tak pernah menyinggung ulama-ulama lain. Kami mengatakan ada sesuatu yang salah. Itu bukan bertujuan ke orang-orang. Kami hanya menyatakan ini salah menurut Al-Quran. Ini salah menurut sunnah, kata Muslim Usman, pengurus masjid di Banda Aceh yang mengundang Ustadz Firanda. Firanda ditolak sekelompok warga saat memberikan ceramah di Masjid Al-Fitrah, Banda Aceh, Kamis 13 malam. Ketua MPU Muslim Ibrahim mengatakan meski sudah ada yang menyatakan keberatan, Firanda tetap datang ke Aceh untuk memberikan ceramah. Ia mengungkapkan bahwa keberatan sudah disampaikan ke pemerintah daerah, tapi ia menyebut mungkin pemerintah daerah tak punya waktu untuk melakukan sosialisasi. Maka seperti yang kami terima informasinya, ketika memulai ceramah ada keributan dengan harapan di Jumat Firanda urung menyampaikan khutbah Jumat dan besoknya dan juga hari Minggu ia juga menyampaikan ceramah di Aceh, kata Muslim Ibrahim. Ketika ditanya apakah MPU pernah melakukan klarifikasi secara langsung ke Firanda terkait isi ceramah-ceramah yang dinilai bermuatan aliran Wahabi dan soal keberatan dari masyarakat di Aceh, Muslim Ibrahim mengatakan pihaknya belum bisa memberikan jawaban apakah sudah ada konfirmasi dengan Firanda. Yang saya tahu pemerintah daerah sudah setuju agar kali ini ia tidak memberikan khutbah Jumat dan ceramah, katanya. Muslim mengatakan dari sisi ajaran Wahabi tidak terlalu bermasalah, tetapi yang dikhawatirkan adalah jika ada cap atau yang mendiskreditkan muslim lainnya yang tidak satu aliran, termasuk soal baca hunut untuk sholat subuh. Maksudnya adalah menganjurkan doa hunut sesat dan orang yang sesat masuk neraka. Nah, hina-menghina seperti inilah yang kami harapkan tidak terjadi, katanya. Kami tidak ingin satu kelompok mengejek kelompok lain dari Aceh. Ia menambahkan kekhawatiran masyarakat berasal dari rekaman ceramah-ceramah Firanda yang banyak beredar. Ia meminta ke depan agar pihak-pihak terkait seperti MPU mendapatkan tembusan dari panitia yang ingin mendatangkan penceramah di Aceh. Ini bukan berarti Aceh menutup bagi penceramah dari luar, tapi Aceh tertutup bagi pihak-pihak yang menghina ulama-ulama Aceh, katanya. Pengurus masjid yang mengundang Ustadz Firanda, Muslim Usman, mengatakan tak benar ceramah yang disampaikan mengacaukan masyarakat ataupun menghina ulama-ulama Aceh. Khusus sangat moderat, jangan sekali menyinggung orang lain ataupun jarang sekali menyinggung orang lain. Hanya menyampaikan Al-Quran hadis bagaimana beribadah sesuai tuntunan. Kalau memang ada segelintir orang-orang yang dalam dakwah melecehkan ulama-ulama lain, merendahkan ulama-ulama lain, kami juga tidak setuju dengan cara-cara seperti itu, kata Muslim. Dakwah kami adalah dakwah yang santun. Kami tidak pernah mendiskreditkan orang, lembaga, atau instansi lain, katanya. Ia mengatakan penolakan terhadap Ustadz Firanda merupakan bagian dari upaya penolakan serupa yang terjadi di daerah lain di Aceh. Mereka mengatakan paham sunnah ini sebagai paham Wahabi yang harus dihalang dan tak boleh berdakwah di Aceh. Ini yang kami sayangkan, katanya. Ia mengatakan ada perbedaan namun meminta semua pihak untuk berjiwa besar.
Kami tidak memaksakan paham ke mereka, tidak sama sekali. Mengapa mereka melarang kami? Kami mengundang guru kami untuk komunitas kami sendiri. Mengapa mereka yang sibuk melarang, katanya. Insiden penolakan terhadap Firanda terjadi di Masjid Al-Fitrah di Ketupang, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh pada Kamis 13.06 malam. Laporan media setempat menyebutkan penolakan dan pembubaran paksa ceramah terjadi saat Firanda menyampaikan materi setelah sholat maghrib. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan sekelompok orang masuk ke aula masjid dan terjadi keributan. Selanjutnya teman-teman, Hairil Miswar, mahasiswa program pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh, mengatakan langkah warga yang menolak Firanda menunjukkan keresahan masyarakat karena pemikiran Firanda yang dianggap menyimpang. Dalam pandangan orang-orang ini, penyimpangan-penyimpangan misalnya meyakini Wahabi bahwa Tuhan bersemayam di atas langit. Ini menyimpang dari keyakinan orang Daya ataupun pesantren di Aceh, kata Hairil yang mempelajari Wahabi di Aceh. Kemudian seperti yang sering disampaikan Firanda bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka ini tidak bisa diterima oleh orang Aceh, imbuhnya ataupun tambahnya. Ia mengatakan penolakan terhadap ajaran Wahabi bukan yang pertama dan mencapai puncaknya pada 2015 melalui Parade Aswaja ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpusat di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, dengan para santri menolak Wahabi secara umum. Khairul juga mengatakan saat ini semakin mudah melacak para santri yang mengikuti para pemikiran Wahabi melalui media sosial sehingga penceramah seperti Firanda diketahui dengan lebih mudah. Nah, itu dia teman-teman beberapa informasi ataupun berita yang terbaru dari bbc.com, yaitu mengenai pembubaran atau alasan kenapa kajian Ustadz Firanda Andirja dibubarkan di Aceh. Tetapi teman-teman, menurut saya pribadi adalah cara ataupun cara membubarkan kajian Ustadz Firanda Andirja tersebut sangatlah tidak etis, karena jika kita lihat video yang pernah saya upload ataupun video sebelumnya yang pernah saya upload, yaitu dengan melakukan kekerasan yang ada di dalam video tersebut, kan kekerasan tersebut di dalam masjid ataupun di aula masjid. Nah, ini sangat disayangkan sekali karena masjid adalah tempat untuk beribadah, tidak seharusnya untuk melakukan hal tersebut. Jika ingin mengklarifikasi ataupun ingin menghentikan ceramah karena tidak sesuai dengan mungkin adat istiadat ataupun dengan aliran tertentu, seharusnya bertabayun dulu, yaitu dengan cara baik-baik ataupun bisa dengan berdialog, klarifikasi pihak tertentu atau melakukan perwakilan. Tidak seharusnya melakukan kekerasan karena kita sesama muslim. Dan juga teman-teman perlu digarisbawahi bahwasanya orang ataupun seseorang, bahkan seorang ustadz ataupun nabi pun bisa melakukan kesalahan, karena yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan mungkin dalam penyampaian dalil ataupun penyampaian ceramahnya dalam mengisi kajian tersebut. Dan seharusnya kita membenarkan jangan memakai kekerasan, tetapi kita harus berdialog sesuai dengan dalil ataupun dalil. Nah, itu baru bisa menyelesaikan masalah dan juga bisa mendapatkan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bagaimana menurut teman-teman sekalian atas alasan ataupun pembubaran kajian Ustadz Firanda Andirja? Berilah saran atau komentar yang positif. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.